Panggilan tak terduga. Anna baru saja pindah ke Jakarta 3 bulan lalu. Dia berusia 38 tahun, berambut pirang panjang yang selalu diikat rapi, kulit putih khas orang Eropa, dan mata biru yang tajam. Wajahnya cantik, dengan senyum yang ramah tapi agak dingin kalau lagi serius. Dia bekerja sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan farmasi besar yang punya cabang di Jakarta. Kontraknya 2 tahun, jadi dia sewa apartemen mewah di kawasan Jakarta Selatan, dekat kantor. Apartemennya di lantai 15, pemandangan kota bagus, tapi dia jarang menikmati karena sibuk kerja. 2 tahun lalu, suaminya, Markus, meninggal karena kecelakaan mobil di Swiss. Mereka sudah menikah 10 tahun, tapi belum punya anak. Setelah kejadian itu, Anna merasa hidupnya kosong. Dia memutuskan ambil tugas ke luar negeri supaya bisa mulai lagi dari nol. Jakarta dipilih karena perusahaan butuh orang berpengalaman di sana. Awalnya dia senang. Kota ramai, orang-orang ramah, makanan murah meriah. Tapi musim panas kali ini benar-benar menyiksa. Suhu sering di atas 35 derajat, dan kelembaban tinggi membuat semua lengket. Pagi itu, Anna bangun keringatan. AC di kamar tidurnya mati total. Semalam masih dingin, pagi ini sudah panas sekali. Dia coba tekan remote berkali-kali, tapi tidak ada reaksi. Kipas angin biasa tidak cukup kuat. Anna langsung panik karena hari ini ada meeting penting di kantor, dan dia tidak mau berangkat dengan badan basah keringat. Dia buka aplikasi pencari jasa di ponselnya, ketik, servis AC Jakarta Selatan, dan pilih yang ratingnya tinggi serta bisa datang cepat. Salah satu yang muncul adalah jasa servis milik Rizky. Profilnya sederhana, foto pemuda berwajah tampan dengan seragam biru, tulisan, teknisi AC berpengalaman cepat dan rapi. Anna langsung chat, kirim alamat apartemen, dan minta datang secepatnya. Balasan datang dalam hitungan menit. Siap mbak, saya bisa sampai dalam 45 menit. Nama saya Rizky. Rizky berusia 25 tahun, lahir dan besar di Jakarta Timur. Dia tinggal di kontrakan kecil bersama ibunya yang jualan gorengan di pinggir jalan. Ayahnya sudah meninggal sejak Rizky kecil. Sejak lulus SMK jurusan pendingin, Rizky langsung kerja jadi teknisi AC. Sudah 3 tahun dia jalani profesi ini. Awalnya ikut orang, sekarang sudah mandiri, terima panggilan lewat aplikasi dan mulut ke mulut. Penampilannya biasa saja, kulit sawo matang, rambut hitam pendek, badan sedang tapi kuat karena sering angkat barang berat. Wajahnya tampan, rahang tegas, senyumnya lebar dan ramah, membuat pelanggan nyaman. Hari itu Rizky lagi istirahat di kontrakan setelah servis pagi. Ponselnya bergetar, ada order baru dari apartemen elit di selatan. Dia langsung siap-siap, ambil tas perkakas, pakai seragam bersih, dan naik motor bututnya menuju lokasi. Perjalanan sekitar 1 jam karena macet. Sampai di lobi apartemen, dia lapor ke sekuriti, naik lift ke lantai 15. Hatinya biasa saja, ini rutinitas harian. Anna membuka pintu saat bel berbunyi. Dia pakai baju kerja formal, rok selutut dan blus putih, rambut masih basah karena baru mandi cepat. Melihat Rizky di depan pintu, dia sedikit terkejut. Pemuda ini lebih muda dan lebih tampan dari yang dibayangkan. Biasanya tukang servis yang datang lebih tua dan kusut. Rizky menyapa dengan sopan, senyum lebar. Dia masuk, langsung menuju unit indoor AC di kamar tidur Anna. Anna ikut berdiri di dekatnya, melihat Rizky membuka panel AC dengan cepat. Rizky kerja fokus, cek freon, cek kompresor, bersihkan filter yang kotor. Ternyata masalahnya sederhana, filter terlalu kotor dan ada kebocoran freon kecil. Dalam 30 menit, AC sudah dingin lagi. Anna merasa lega. Ruangan mulai sejuk, badannya tidak lengket lagi. Dia perhatikan Rizky kerja rapi, tidak berantakan, dan tidak banyak bicara kecuali kalau ditanya. Setelah selesai, Rizky lap tangan, tulis nota kecil di kertas, total biaya standar ditambah isi freon sedikit. Anna bayar tunai, lalu tanpa pikir panjang kasih tip 2 kali lipat dari biasanya. Rizky kaget. Biasanya pelanggan apartemen mewah pelit tip. Dia ucapkan terima kasih berkali-kali. Anna tersenyum, bilang kalau ada masalah lagi, dia akan panggil Rizky langsung. Rizky kasih kartu nama sederhana yang dia cetak sendiri. Ada nomor WhatsApp-nya. Rizky turun lift, naik motor pulang. Di jalan, dia mikir tentang pelanggan tadi. Cewek bule cantik, ramah, dan murah hati. Beda banget sama pelanggan lain yang sering cuek atau bawel. Namanya Anna. Aksennya masih kental Swiss. Rizky tersenyum sendiri di bawah helm. Hari ini lumayan, dapat order bagus dan tip besar.
Anna kembali ke apartemen, duduk di sofa sambil rasakan angin dingin AC yang baru diperbaiki. Dia lihat kartu nama Rizky yang diletakkan di meja. Pemuda itu sopan, kerja cepat, dan wajahnya enak dipandang. Sudah lama Anna tidak merasa ada yang membuat harinya lebih cerah seperti ini. Biasanya hidupnya hanya kerja, makan, tidur, ulang lagi. Sejak suaminya pergi, dia jarang tertarik sama siapapun. Dia simpan nomor Rizky di ponsel, label tukang AC. Anna berdiri, siap-siap berangkat kantor. Meeting hari ini penting, tapi pikirannya sedikit melayang ke pemuda tadi. Mungkin cuma karena dia membantu di saat genting. Anna geleng kepala, fokus lagi ke pekerjaan. Rizky sampai kontrakan sore hari. Ibunya lagi goreng tempe di depan rumah. Dia cerita singkat dapat order dari bule di apartemen mewah. Tipnya besar. Ibunya senang, bilang bisa buat tambah modal beli perkakas baru. Rizky mandi, makan, lalu istirahat. Malam itu dia buka WhatsApp. Lihat foto profil Anna yang sempat dia lihat di chat order tadi. Foto profesional dengan background kantor. Cantik sekali, pikirnya. Tapi dia cepat singkirkan pikiran itu. Dia cuma tukang. Pelanggan kaya seperti itu pasti punya hidup sendiri. Beberapa hari berlalu. Anna sibuk dengan proyek baru di kantor. Rapat pagi sampai malam, makan di luar, pulang capek. Tapi setiap kali masuk kamar dan rasakan dingin AC, dia ingat Rizky. Senyumnya, cara kerjanya yang teliti, suaranya yang ramah. Anna merasa aneh sendiri. Sudah bertahun-tahun dia tidak memikirkan laki-laki lain selain mendiang suaminya. Suatu malam, Anna duduk sendirian di balkon, lihat lampu kota Jakarta yang ramai. Dia pegang gelas anggur, minum pelan. Hidup di sini seru, tapi tetap terasa sepi. Teman kantor banyak ekspat juga, tapi hubungan mereka dangkal, cuma ngobrol kerja atau pesta akhir pekan. Anna rindu rasa dekat dengan seseorang, rasa diperhatikan. Dia buka ponsel, lihat kontak, tukang AC. Jari-jarinya hampir mengetik pesan, tapi dia urungkan. Untuk apa? AC-nya baik-baik saja. Anna tertawa kecil pada dirinya sendiri. Mungkin dia terlalu lama sendiri sampai pemuda tukang servis biasa saja terasa menarik. Di sisi lain kota, Rizky lagi servis AC di rumah kontrakan orang lain. Kerja malam karena pemilik rumah baru pulang kantor. Setelah selesai, dia duduk di pinggir jalan, minum es teh. Pikirannya kembali ke Anna. Dia jarang ketemu pelanggan secantik dan seramah itu. Biasanya bule yang panggil dia sombong, atau cewek lokal yang bawel. Anna beda. Dia sopan, sabar nunggu, bahkan kasih minum dingin waktu kerja. Rizky pulang larut malam. Di kamar kecilnya, dia lihat dompet. Uang tip dari Anna masih utuh. Dia rencanakan beli helm baru. Tapi sebelum tidur, dia mikir lagi. Mungkin suatu hari ada panggilan lagi dari nomor itu. Siapa tahu. Hari itu berlalu biasa bagi keduanya. Anna berangkat ke kantor dengan semangat baru. Rizky lanjut kerja seperti biasa. Tapi benih kecil sudah tertanam di hati masing-masing. Pertemuan singkat karena AC rusak itu ternyata bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang tidak mereka duga. Kunjungan kembali. 2 minggu berlalu sejak pertemuan pertama itu. Anna semakin sibuk di kantor. Proyek farmasi yang dia tangani mulai memasuki tahap krusial. Rapat setiap hari, deadline laporan mingguan, dan koordinasi dengan tim di Swiss lewat video call malam hari. Dia pulang larut, makan makanan delivery, mandi cepat, lalu tidur. Hidupnya terasa seperti roda yang terus berputar tanpa henti. Tapi setiap kali masuk kamar tidur dan merasakan hembusan dingin dari AC, pikirannya langsung melayang ke Rizky. Pemuda itu muncul di kepalanya lebih sering dari yang dia mau akui. Suatu malam, Anna duduk di sofa sambil makan salad yang dibeli dari supermarket bawah apartemen. AC di ruang tamu masih normal, tapi dia tiba-tiba punya ide. Dia masuk ke kamar, buka panel remote AC, dan matikan manual dari tombol di unitnya. Lalu dia nyalakan lagi, tapi atur suhunya lebih tinggi supaya kipas tidak terlalu kuat. Besok pagi, dia rencanakan buat AC terasa kurang dingin. Alasan kecil, tapi cukup untuk panggil Rizky lagi. Anna merasa bodoh sendiri melakukan itu, tapi dia sudah lama tidak merasakan excited seperti ini. Pagi harinya, Anna bangun dan langsung merasa ruangan kamar agak gerah. Dia coba tekan remote berkali-kali, pura-pura panik. Padahal dia tahu masalahnya cuma pengaturan sederhana. Dia buka WhatsApp, cari kontak Rizky yang masih tersimpan sebagai tukang AC. Jarinya ragu sebentar, tapi akhirnya ketik pesan singkat. AC-nya kayaknya bermasalah lagi, kurang dingin.
Bisa datang hari ini? Balasan datang cepat. Bisa mbak, sore sekitar jam 4 saya ke sana. Anna tersenyum lebar sendirian di depan cermin saat siap-siap kerja. Rizky hari itu lagi banyak order. Pagi servis di 2 rumah di Jakarta Timur, siang ke kantor kecil di Cilandak. Dia capek, badan berkeringat, tapi senang karena penghasilan minggu ini lumayan. Saat pesan dari Anna masuk, dia langsung ingat wajah cantik itu. Nomor yang sama dari 2 minggu lalu. Dia balas cepat, lalu lanjut kerja sambil mikir. Jarang ada pelanggan yang panggil lagi secepat ini, apalagi untuk unit yang baru saja diperbaiki. Tapi dia tidak curiga apa-apa, mungkin memang ada masalah baru. Sore hari, Rizky sampai di apartemen Anna tepat waktu. Dia pakai seragam yang sama, tapi kali ini lebih bersih karena dia ganti sebelum berangkat. Anna buka pintu dengan baju santai, kaos longgar dan celana pendek, rambut digerai. Dia baru pulang kantor dan langsung ganti baju supaya lebih nyaman. Rizky masuk, langsung menuju kamar tidur seperti biasa. Dia cek unit AC, buka panel, periksa suhu dan tekanan freon. Semuanya normal. Filter bersih, freon cukup. Hanya pengaturan suhu yang terlalu tinggi dan mode kipas yang salah. Rizky atur ulang semuanya dalam 5 menit saja. Ruangan langsung terasa lebih dingin. Dia lap tangan, lalu bilang masalahnya kecil. Cuma salah setting. Anna pura-pura kaget dan lega. Dia minta Rizky duduk sebentar di ruang tamu, tawarin minum dingin dari kulkas. Rizky awalnya mau langsung pulang karena masih ada order lain, tapi melihat Anna yang ramah, dia setuju duduk sebentar. Mereka duduk di sofa. Anna ambil 2 gelas es teh dari dapur. Rizky minum lahap karena memang haus setelah seharian kerja di panas. Anna mulai cerita sedikit tentang pekerjaannya. Dia bilang dia dari Swiss. Suaminya sudah meninggal 2 tahun lalu, dan dia ke Jakarta karena tugas kantor. Hidup di sini seru tapi kadang kesepian karena teman-temannya kebanyakan ekspat yang sibuk sendiri. Rizky dengar dengan serius. Dia cerita balik tentang hidupnya yang sederhana. Tinggal sama ibunya di kontrakan kecil, ibunya jualan gorengan setiap hari. Dia kerja jadi teknisi AC karena suka bidang pendingin sejak SMK, dan mimpi suatu hari punya bengkel sendiri. Obrolan mereka mengalir lancar. Anna tertarik dengar cerita Rizky tentang Jakarta yang asli, bukan versi turis atau ekspat. Rizky kagum Anna mau dengar cerita orang biasa seperti dia. Biasanya pelanggan kaya hanya bicara seperlunya. Waktu berlalu cepat, sudah hampir 1 jam. Rizky sadar dia harus pulang, tapi Anna tiba-tiba tawarin makan malam bareng sebagai terima kasih. Dia bilang dia mau masak nasi goreng sederhana, bahan sudah ada di kulkas. Rizky ragu. Dia tidak biasa makan malam di rumah pelanggan, apalagi cewek bule sendirian. Tapi Anna bilang cuma makan biasa, tidak ada maksud lain. Akhirnya Rizky setuju. Anna masuk dapur, mulai tumis bawang dan campur nasi. Rizky duduk di ruang tamu, lihat sekeliling apartemen yang mewah, sofa kulit, TV besar, lukisan di dinding. Beda banget sama kontrakannya yang sempit. Anna keluar dengan 2 piring nasi goreng. Dia akui masakannya tidak terlalu bagus karena baru belajar makanan Indonesia. Telurnya agak gosong, tapi bumbunya lumayan. Mereka makan di meja makan kecil. Rizky bilang enak, padahal biasa saja, tapi dia senang Anna usaha masak untuk dia. Mereka lanjut ngobrol sambil makan. Anna cerita tentang Swiss yang dingin, salju tebal di musim dingin, dan makanan keju yang dia suka. Rizky cerita tentang banjir di kampungnya waktu musim hujan, dan makanan kesukaannya sate kambing pinggir jalan. Malam semakin larut. Rizky akhirnya pamit pulang karena besok pagi harus bangun awal. Anna antar sampai pintu, kasih tip lagi meski Rizky bilang tidak perlu. Tapi Anna paksa terima. Rizky naik motor pulang dengan hati berdegup lebih kencang dari biasa. Dia tidak habis pikir malam ini makan malam bareng cewek bule cantik di apartemen mewah. Anna bukan cuma pelanggan lagi, rasanya sudah seperti teman. Anna tutup pintu, cuci piring, lalu duduk di sofa sambil pegang ponsel. Dia senang sekali malam ini. Sudah lama dia tidak ngobrol panjang dengan seseorang yang bikin dia nyaman. Rizky beda, sederhana, ramah, dan tidak sok tahu. Dia buka galeri foto, lihat foto diam-diam yang dia ambil saat Rizky lagi makan cuma punggungnya. Anna tersenyum, lalu hapus foto itu karena malu sendiri. Beberapa hari berikutnya, Anna sering mikir Rizky. Dia mulai notis hal-hal kecil, cara Rizky kerja teliti, senyumnya yang lebar, dan suaranya yang tenang. Dia coba fokus kerja, tapi pikirannya suka melayang. Di kantor,
Teman ekspatnya tanya kenapa Ana kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini. Ana cuma bilang karena proyek lancar. Rizky juga sama. Di kontrakan, ibunya tanya kenapa anaknya sering senyum sendiri sambil lihat ponsel. Rizky cerita singkat ada pelanggan baik yang kasih tip besar. Ibunya senang, tapi ingatkan jangan terlalu dekat sama orang kaya karena beda dunia. Rizky angguk, tapi dalam hati dia tahu Ana bukan orang sombong. Malam sebelum tidur, Ana buka WhatsApp lagi. Dia ketik pesan terima kasih atas servis dan makan malamnya, tapi tidak dikirim. Dia takut terlalu cepat. Rizky di kamarnya juga buka chat Ana, baca ulang pesan order tadi. Dia simpan nomor Ana dengan nama, Mbak Ana Cantik. Keduanya tidur malam itu dengan pikiran yang sama, meski belum sadar bahwa kunjungan kedua ini sudah mengubah sesuatu di antara mereka. Hubungan mereka baru saja mulai tumbuh, dari panggilan servis biasa menjadi kedekatan yang tidak direncanakan. Ana merasa hidupnya di Jakarta mulai ada warna baru. Rizky merasa hari-harinya lebih menyenangkan karena ada seseorang yang membuatnya merasa dihargai bukan cuma sebagai tukang. Kedekatan yang tumbuh. Sejak makan malam nasi goreng itu, hubungan Ana dan Rizky mulai berubah cepat. Awalnya hanya pesan singkat di WhatsApp. Ana tanya apakah Rizky bisa bantu beli buah di pasar tradisional dekat apartemennya karena dia tidak paham tawar-menawar. Rizky langsung setuju. Datang pagi akhir pekan dengan motornya, bawa tas belanja besar. Mereka jalan bareng ke pasar, Rizky yang pilih mangga harum manis dan rambutan segar. Ana cuma ikut sambil kagum lihat pemuda itu pintar nawar sampai harga turun separuh. Setelah belanja, Rizky bantu Ana bawa barang ke atas apartemen. Ana ajak dia minum kopi di dalam, lalu mereka habiskan pagi itu dengan ngobrol lagi. Rizky cerita masa kecilnya di kampung, sering main bola di lapangan banjir, dan bagaimana dia belajar servis AC dari tetangga yang punya bengkel kecil. Ana cerita tentang hidupnya di Swiss, rumah besar di pinggir danau, tapi dinginnya sampai minus 20 derajat di musim dingin. Mereka ketawa bareng saat Ana bilang dia hampir mati kegerahan pertama kali datang ke Jakarta. Dari situ, Rizky mulai sering datang tanpa alasan servis AC. Kadang cuma bantu pasang gorden baru yang Ana beli online, atau ajarin cara masak rendang pakai bumbu instan. Ana balas dengan ajak Rizky jalan-jalan ke tempat yang biasanya dia kunjungi sendirian. Mereka naik taksi ke Ancol akhir pekan, jalan di pinggir pantai sambil makan jagung bakar. Rizky beli es kelapa muda untuk Ana yang masih kaget dengan panasnya matahari Jakarta. Ana foto-foto Rizky diam-diam saat dia lagi lihat laut, wajahnya tenang dan tampan dengan latar langit senja. Beberapa hari kemudian, Ana ajak Rizky ke mall besar di Senayan. Dia mau beli baju baru, tapi minta pendapat Rizky. Rizky awalnya ragu masuk mall mewah, seragam kerjanya diganti kaos polos biasa, tapi Ana bilang santai saja. Di dalam, Ana coba beberapa baju, keluar dari ruang ganti minta Rizky nilai. Rizky cuma bilang bagus semua, tapi matanya tidak bisa bohong, dia lebih suka yang warna biru muda karena cocok dengan mata Ana. Malam itu mereka makan di food court, Ana traktir steak mahal, Rizky makan lahap karena jarang kesempatan seperti itu. Kedekatan mereka semakin dalam saat mulai saling cerita hal-hal pribadi. Suatu malam di apartemen, Ana duduk di sofa sambil pegang gelas anggur merah yang dia bawa dari Swiss. Rizky duduk di sebelahnya, minum teh hangat. Ana mulai cerita tentang pernikahannya dengan Markus. Mereka ketemu di universitas, menikah muda, hidup bahagia 10 tahun. Markus suka hiking di gunung, tapi kecelakaan mobil merenggut nyawanya 2 tahun lalu. Sejak itu Ana merasa hidupnya berhenti. Makanya dia ambil tugas ke Jakarta supaya bisa lari dari kenangan. Rizky dengar dengan sabar. Lalu giliran dia cerita tentang mantan pacarnya waktu kelas 3 SMK. Cewek itu cantik, anak orang kaya di sekolah yang sama. Mereka pacaran hampir 2 tahun, tapi akhirnya putus karena pacarnya malu pacaran sama anak tukang. Kata pacarnya, Rizky cuma bakal jadi tukang servis seumur hidup, tidak punya masa depan. Sejak itu Rizky fokus kerja. Tidak mau pacaran lagi karena takut disakiti. Ana pegang tangan Rizky pelan saat cerita itu. Rizky balas genggam tangan Ana, hangat dan kuat. Malam itu mereka duduk berdekatan, tidak banyak bicara lagi, tapi rasa nyaman sudah terbentuk. Beberapa hari kemudian, ciuman pertama terjadi di taman kecil dekat apartemen. Mereka duduk di bangku setelah jalan sore, matahari mulai tenggelam. Rizky pandang Ana lama, lalu dekatkan wajahnya. Ana tidak mundur, malah tutup mata. Ciuman itu singkat tapi penuh arti, membuat keduanya sadar perasaan sudah lebih dari teman. Perbedaan budaya sering muncul dalam bentuk lucu. Ana kaget pertama kali makan sambal terasi buatan Rizky, langsung minum air banyak karena pedasnya luar biasa.
Rizky ketawa lihat muka Anna merah. Sebaliknya, saat Anna bawa keju Swiss keras dan roti dari supermarket import, Rizky coba gigit tapi bingung dengan rasanya yang asin dan aneh. Mereka akhirnya campur makanan, nasi goreng pakai keju leleh di atasnya. Rasanya aneh tapi mereka makan sambil ketawa. Rizky mulai kenalkan Anna ke teman-temannya. Suatu sore dia ajak Anna ke warung kopi pinggir jalan tempat dia biasa nongkrong sama dua teman SMK dulu, Andi dan Budi. Mereka kaget lihat Rizky datang bawa cewek bule cantik. Anna duduk bareng, pesan kopi tubruk, dan coba ngobrol pakai bahasa Indonesia campur Inggris. Teman-temannya awalnya kaku, tapi lama-lama cair karena Anna ramah dan mau coba makan gorengan panas. Mereka pulang malam, Rizky senang sekali karena teman-temannya bilang Anna baik dan cocok sama dia. Anna juga cerita tentang Rizky ke teman-temannya di Swiss lewat video call. Saudara perempuannya, Lisa, dan sahabatnya, Elena, penasaran. Anna tunjukin foto Rizky yang tampan dengan senyum lebar. Mereka bilang Rizky ganteng, tapi ingatkan Anna hati-hati karena beda budaya dan usia 13 tahun. Anna cuma bilang dia senang sekarang, tidak mikir jauh dulu. Tapi di balik kebahagiaan itu, mulai ada tanda-tanda kecil yang mengganggu. Rizky sering cerita ke ibunya tentang Anna. Awalnya ibunya senang anaknya punya teman baik. Tapi saat tahu Anna bule, janda, dan lebih tua, ibunya mulai tanya-tanya lebih dalam. Siapa cewek itu sebenarnya? Apa maksudnya dekat sama Rizky? Ibunya takut Anna cuma main-main, atau nanti Rizky yang susah kalau hubungan serius. Di kantor Anna, email dari bos di Swiss mulai datang lebih sering. Proyek di Jakarta berjalan baik, tapi ada kemungkinan kontrak dipercepat atau malah dipotong kalau target tercapai lebih awal. Artinya Anna mungkin harus pulang lebih cepat dari rencana 2 tahun. Anna baca email itu sendirian di apartemen, hati sedikit berat. Dia belum mau mikir pulang, apalagi sekarang ada Rizky yang membuat Jakarta terasa seperti rumah. Malam-malam mereka semakin sering dihabiskan bareng. Rizky kadang menginap kalau pulang sudah larut dan hujan deras. Mereka tidur di kamar yang sama, pelukan hangat, tapi belum sampai lebih jauh karena keduanya masih ingin pelan-pelan. Anna merasa hidup lagi setelah lama mati rasa. Rizky merasa dihargai bukan cuma sebagai tukang, tapi sebagai laki-laki utuh. Kedekatan ini tumbuh alami, tanpa paksaan. Mereka belajar dari satu sama lain. Anna belajar sabar dengan macet Jakarta. Rizky belajar pakai garpu dan pisau dengan benar saat Anna ajak makan di restoran barat. Tapi di tengah manisnya hari-hari itu, keduanya mulai sadar bahwa perbedaan usia, budaya, dan latar belakang bisa jadi masalah suatu saat. Untuk sekarang, mereka pilih nikmati saja momen-momen kecil yang membuat hati hangat. Cinta yang dinyatakan. Hubungan Anna dan Rizky sudah tidak bisa disembunyikan lagi dari diri mereka sendiri. Setiap hari terasa lebih ringan karena ada satu sama lain. Rizky sering menginap di apartemen Anna kalau kerjaannya selesai larut, atau kalau hujan deras di luar. Pagi-pagi dia bangun lebih awal, mandi cepat, lalu bantu Anna siapkan sarapan sederhana sebelum berangkat kerja. Anna suka lihat Rizky pakai handuk basah keluar dari kamar mandi. Badannya kuat karena sering angkat barang berat di pekerjaan. Mereka sarapan bareng di meja kecil, makan roti bakar atau nasi uduk yang dibeli di bawah. Suatu akhir pekan, Anna rencanakan liburan singkat ke Bogor. Dia sewa mobil online supaya lebih nyaman, ajak Rizky ikut. Rizky awalnya ragu karena belum pernah ke tempat wisata macam itu bareng pacar, tapi Anna bilang ini cuma untuk santai berdua. Mereka berangkat pagi, jalan tol lancar. Di Bogor mereka check-in ke villa kecil di pinggir kebun teh. Udara dingin, jauh beda dari panas Jakarta. Anna pakai jaket tebal, Rizky cuma kaos panjang biasa karena sudah terbiasa. Hari itu mereka jalan-jalan di kebun teh, pegangan tangan sepanjang jalan setapak. Anna foto banyak, Rizky jadi modelnya meski malu-malu. Malam harinya mereka duduk di teras villa, lihat bintang yang lebih jelas daripada di kota. Rizky peluk Anna dari belakang, dagunya di pundak Anna. Saat itulah Rizky akhirnya bilang langsung apa yang sudah lama ada di hatinya. Dia bilang dia cinta sama Anna, bukan cuma suka biasa, tapi benar-benar ingin bersama selamanya. Anna diam sebentar, lalu balik badan, peluk Rizky erat, dan bilang dia juga cinta. Malam itu mereka tidur bareng untuk pertama kalinya sepenuhnya, tanpa ragu lagi. Kembali ke Jakarta, mereka resmi pacaran. Rizky ganti nama kontak Anna di ponselnya jadi Sayangku. Anna lakukan hal yang sama. Mereka habiskan waktu lebih intens. Rizky ajarin Anna naik motor boncengan, meski Anna takut awalnya, tapi lama-lama senang rasakan angin malam Jakarta. Anna ajak Rizky ke restoran mewah di rooftop hotel, traktir makan malam romantis dengan view kota.
Rizky pakai kemeja pinjaman dari teman, kelihatan lebih gagah dari biasanya. Momen intim mereka semakin sering. Di apartemen, setelah Rizky pulang kerja capek, Anna pijit pundaknya pelan. Rizky balas gendong Anna ke kamar kalau dia lagi manja. Mereka belajar badan satu sama lain, tanpa buru-buru, tapi penuh perasaan. Anna merasa Rizky membuatnya hidup kembali, seperti ada api yang padam 2 tahun lalu menyala lagi. Rizky merasa Anna adalah hadiah terbaik, cewek yang menghargai dia apa adanya, bukan karena uang atau status. Rizky mulai cerita lebih banyak ke teman-temannya. Andi dan Budi sudah tahu, sering godain Rizky soal pacar bule kaya. Mereka bilang Rizky naik kelas sekarang, bisa jalan-jalan ke mall dan makan enak. Rizky cuma ketawa, tapi dalam hati senang karena teman-temannya dukung. Tapi gosip mulai menyebar di lingkungan kerjanya juga. Beberapa tukang servis lain yang sering ketemu Rizky di supplier spare part bilang dia beruntung dapat bule cantik. Ada yang iri. Ada yang bilang cuma sementara karena beda dunia. Ibu Rizky akhirnya tahu hubungan mereka serius. Rizky cerita saat makan malam di kontrakan. Ibunya diam lama, lalu tanya macam-macam. Anna sudah berapa umur? Sudah pernah nikah? Punya anak? Rizky jawab jujur, 38 tahun, janda, belum punya anak. Ibunya langsung khawatir. Dia bilang beda usia terlalu jauh, beda budaya, beda agama juga mungkin. Takut Rizky nanti disakiti kalau Anna pulang ke Swiss. Atau kalau Anna cuma main-main karena bosan di Jakarta. Rizky bilang Anna serius, tapi ibunya tetap curiga dan minta Rizky hati-hati. Di sisi Anna, kabar baik datang dari kantor. Bos di Swiss email bilang proyeknya sukses besar, jadi kontrak di Jakarta diperpanjang 6 bulan lagi. Anna senang sekali, langsung cerita ke Rizky. Mereka rayakan dengan makan malam di apartemen. Anna masak pasta carbonara pakai bahan impor. Rizky bilang ini berarti mereka punya waktu lebih lama bareng. Anna setuju, meski dalam hati dia tahu suatu saat tetap harus pulang. Tapi tekanan dari keluarga Anna di Swiss juga mulai terasa. Saat video call mingguan dengan saudaranya Lisa, Anna cerita tentang Rizky. Lisa lihat foto-foto mereka, bilang Rizky tampan dan kelihatan baik. Tapi Lisa ingatkan bahwa hubungan beda negara sulit. Visa untuk Rizky ke Swiss tidak mudah, apalagi statusnya cuma teknisi dengan gaji kecil. Keluarga mereka di Swiss hidup nyaman, punya standar tinggi. Lisa takut Anna nanti susah kalau serius bawa Rizky ke sana. Anna bilang dia belum mikir sejauh itu, cuma ingin nikmati sekarang. Konflik kecil mulai muncul di antara mereka. Suatu malam Rizky lihat Anna chat sama rekan kerja bule di ponsel, cowok dari Jerman yang sering kolaborasi proyek. Rizky cemburu, meski Anna bilang itu cuma urusan kerja. Mereka diam-diaman sebentar, tapi akhirnya baikan dengan pelukan. Anna juga kadang sedih lihat Rizky pulang capek, badan hitam kena panas, tangan kotor oli, tapi gajinya kecil dibanding hidup Anna yang nyaman dengan gaji dolar. Mereka janji satu sama lain akan bersama selamanya. Rizky bilang dia akan kerja lebih keras supaya bisa beli rumah kecil untuk mereka. Anna bilang dia akan coba cari cara supaya kontraknya diperpanjang lagi. Mereka mimpi bareng, mungkin Anna tinggal permanen di Indonesia, atau Rizky ikut ke Swiss kalau visa keluar. Semuanya terasa mungkin karena cinta mereka lagi kuat-kuatnya. Hari-hari berlalu dengan manis. Mereka habiskan akhir pekan di rumah, masak bareng, nonton film di TV besar, atau cuma tiduran sambil pelukan. Anna belajar bahasa Indonesia lebih lancar karena Rizky ajarin setiap hari. Rizky coba belajar kata-kata Jerman sederhana dari aplikasi yang Anna install di ponselnya. Mereka ketawa bareng kalau salah ucap. Tapi di balik semua kebahagiaan itu, ada bayangan kecil yang mulai terlihat. Email-email dari kantor Swiss semakin sering bahas evaluasi akhir proyek. Ibunya Rizky semakin sering telepon tanya kapan Rizky putus sama Anna. Teman-teman Anna di Jakarta bilang hubungan campur seperti ini jarang bertahan lama. Anna dan Rizky pilih abaikan semua itu. Mereka fokus pada satu sama lain, pada sentuhan tangan, pada ciuman pagi, pada janji-janji manis di malam hari. Cinta mereka lagi di puncak. Mereka merasa dunia cuma milik berdua. Rizky sering pandang Anna lama-lama saat dia lagi kerja di laptop. Kagum bagaimana cewek secantik dan pintar ini bisa cinta sama dia. Anna sering pegang wajah Rizky, rasakan rahangnya yang tegas. Senang karena ada seseorang yang bikin dia merasa aman dan dicintai lagi. Bab ini adalah masa paling indah dalam hubungan mereka. Tanpa banyak kata besar, tanpa janji mewah, mereka saling mengisi. Tapi seperti semua cerita cinta, puncak kebahagiaan sering jadi awal dari ujian yang lebih berat. Masalah yang muncul.
Kebahagiaan Anna dan Rizky mulai terasa retak sedikit demi sedikit. Awalnya hanya hal kecil, tapi lama-lama menumpuk jadi beban. Rizky pulang kerja lebih capek dari biasanya karena order servis AC lagi banyak di musim panas. Dia sampai apartemen Anna malam hari, badan bau keringat dan oli, langsung mandi lalu tidur tanpa banyak cerita. Anna yang baru pulang kantor juga capek, tapi dia usaha masak makan malam sederhana supaya Rizky senang. Tapi kadang Rizky cuma makan sedikit lalu tidur, membuat Anna merasa usahanya sia-sia. Konflik besar pertama datang dari keluarga Rizky. Ibunya sudah curiga sejak lama, tapi sekarang benar-benar tahu semua dari mulut tetangga yang lihat Rizky sering naik ke apartemen mewah. Suatu malam ibunya telepon Rizky saat dia lagi di apartemen Anna. Ibunya marah besar, bilang Anna bule, janda, lebih tua banyak, pasti cuma pakai Rizky untuk hiburan di Jakarta. Ibunya takut Rizky nanti hancur kalau Anna pulang dan tinggalkan dia sendirian. Rizky coba jelasin bahwa Anna serius, tapi ibunya nangis dan minta Rizky putus sekarang juga. Rizky matikan telepon dengan hati berat, lalu cerita ke Anna. Anna dengar cerita itu dengan wajah sedih. Dia tahu beda budaya dan usia jadi masalah, tapi tidak nyangka secepat ini keluarga Rizky menolak. Anna peluk Rizky, bilang dia akan coba buktikan ke ibunya bahwa dia tulus. Tapi dalam hati Anna mulai ragu. Dia belum pernah ketemu ibu Rizky, dan tahu orang tua Indonesia sering keras soal pasangan anaknya. Beberapa hari kemudian, giliran Anna yang dapat tekanan dari keluarganya. Video call dengan Lisa dan orang tua mereka di Swiss jadi panjang dan berat. Mereka sudah lihat foto Rizky, tahu dia teknisi AC biasa dengan gaji kecil. Orang tuanya bilang hubungan ini tidak realistis. Rizky tidak punya pendidikan tinggi, tidak bisa bahasa Jerman, dan sulit dapat kerja bagus di Swiss. Visa nikah pun susah kalau latar belakang ekonomi beda jauh. Mereka ingatkan Anna bahwa dia sudah 38 tahun, waktunya mikir masa depan serius, bukan pacaran sama pemuda yang masih muda dan dari dunia berbeda. Anna coba bela Rizky, bilang dia baik dan bikin dia bahagia, tapi keluarganya tetap khawatir. Di kantor, masalah baru muncul. Proyek farmasi yang Anna pimpin ada kendala besar. Supplier bahan dari Cina telat kirim karena masalah logistik, membuat target produksi molor. Bos di Swiss kirim email tegas, kalau tidak selesai tepat waktu, kontrak tim ekspatriat seperti Anna bisa dipotong. Artinya dia mungkin harus pulang dalam beberapa bulan saja, bukan 6 bulan lagi seperti harapan sebelumnya. Anna baca email itu di meja kerja, hati langsung dingin. Dia belum cerita ke Rizky, takut pemuda itu panik. Malam itu Anna dan Rizky bertengkar pertama kali. Rizky tanya kenapa Anna kelihatan murung seharian. Anna akhirnya cerita tentang email kantor dan kemungkinan pulang lebih cepat. Rizky diam lama, lalu bilang dia ingin Anna tinggal di Indonesia saja, cari kerja di perusahaan lokal atau buka usaha bareng. Anna geleng kepala, bilang karirnya di Swiss sudah tinggi, gajinya besar, sulit tinggalkan begitu saja. Rizky merasa Anna lebih pilih kerja daripada dia. Suasana panas, Rizky bilang Anna mungkin malu bawa dia ke Swiss karena dia cuma tukang. Anna balas bahwa Rizky terlalu cepat marah tanpa mikir posisinya. Mereka diam-diaman sepanjang malam. Rizky tidur di sofa, Anna di kamar sendirian. Pagi harinya Rizky pamit pulang ke kontrakan tanpa sarapan bareng seperti biasa. Anna menyesal, tapi egonya masih tinggi. Beberapa hari mereka hanya chat singkat, tidak ketemu. Rizky sibuk kerja, Anna sibuk rapat kantor. Keduanya merasa kosong tanpa yang lain. Rizky cerita ke ibunya tentang pertengkaran itu. Ibunya langsung bilang ini bukti bahwa hubungan mereka tidak akan berhasil. Lebih baik putus sekarang sebelum tambah sakit. Rizky diam saja, tapi dalam hati mulai takut ibunya benar. Teman-temannya Andi dan Budi juga bilang hal sama. Bule kaya seperti Anna pasti pulang suatu saat. Rizky bakal susah move on. Anna cerita ke teman ekspat di Jakarta. Mereka bilang hubungan beda negara memang berat. Apalagi dengan orang lokal yang status ekonominya jauh berbeda. Beberapa teman Anna pernah pacaran sama orang Indonesia. Akhirnya putus karena realita visa, keluarga, dan jarak. Anna dengar semua itu dengan hati semakin berat. Cemburu kecil juga mulai sering muncul. Rizky lihat Anna posting foto rapat kantor di media sosial. Ada cowok bule yang berdiri dekat Anna. Meski cuma foto kerja, Rizky cemburu dan tanya langsung. Anna jelasin itu cuma rekan kerja. Tapi Rizky tetap curiga karena cowok itu kelihatan lebih cocok sama Anna dari segi penampilan dan status. Sebaliknya, Anna sedih lihat Rizky pulang larut karena servis ke rumah pelanggan cewek single. Meski Rizky bilang cuma kerja, Anna takut ada yang godain Rizky karena dia tampan dan ramah.
Mereka akhirnya baikan setelah seminggu dingin-dinginan. Rizky datang ke apartemen bawa martabak kesukaan Anna. Mereka pelukan lama di pintu, minta maaf satu sama lain. Malam itu mereka habiskan waktu intim lagi, seperti ingin hilangkan semua masalah dengan sentuhan. Tapi setelahnya, saat tiduran bareng, mereka mulai bicara serius soal masa depan. Rizky bilang dia akan coba kerja lebih keras, nabung buat apply visa kalau perlu. Anna bilang dia akan usaha minta kontrak diperpanjang lagi. Tapi rasa takut sudah tertanam dalam. Anna sering bangun malam mikir bagaimana kalau harus pilih antara karir dan Rizky. Rizky sering lihat dompetnya yang tipis, bandingkan dengan hidup mewah Anna, merasa tidak pantas. Mereka masih cinta besar, tapi realita mulai menekan dari segala sisi. Keluarga, kerja, uang, budaya, dan waktu yang semakin sempit. Hari-hari berikutnya mereka usaha nikmati sisa waktu bareng. Jalan ke tempat favorit, makan makanan enak, tidur pelukan erat. Tapi setiap kali ada email kantor atau telepon dari ibu Rizky, suasana langsung tegang lagi. Anna mulai simpan tiket pesawat cadangan di laptop, takut suatu saat benar-benar dipaksa pulang. Rizky mulai cari info visa turis ke Swiss di internet, tapi syaratnya berat dan biayanya besar untuk dia. Masalah-masalah ini membuat mereka semakin dekat sekaligus semakin rapuh. Cinta mereka masih kuat, tapi mulai terasa seperti kaca yang retak, kelihatan utuh dari luar, tapi satu tekanan saja bisa pecah total. Keputusan sulit. Waktu berlalu semakin cepat, dan kabar buruk yang selama ini mereka takuti akhirnya datang secara resmi. Suatu pagi, Anna menerima email panjang dari bos besar di kantor pusat Swiss. Proyek di Jakarta sudah hampir selesai lebih awal karena tim berhasil atasi semua kendala supplier. Hasilnya bagus, tapi artinya kontrak ekspatriat seperti Anna akan berakhir dalam 2 bulan saja. Dia harus kembali ke Swiss untuk laporan akhir dan langsung ditawari jabatan lebih tinggi di sana, menjadi direktur regional untuk Asia Tenggara, tapi base-nya di Zurich. Gaji naik 2 kali lipat, fasilitas lengkap, dan kesempatan karir yang sudah lama Anna impikan sejak muda. Anna duduk di meja kerja apartemen, baca email itu berulang kali. Hatinya campur aduk. Senang karena prestasi kerjanya diakui, tapi langsung sedih mikirin Rizky. 2 bulan lagi berarti tinggal 8 minggu bareng. Dia belum cerita langsung, tapi malam itu saat Rizky datang, Anna tunjukin emailnya di laptop. Rizky baca pelan, wajahnya berubah pucat. Dia duduk di sofa, tangan gemetar sedikit. Mereka diam lama, hanya pegangan tangan erat. Malam itu mereka diskusi panjang sampai pagi. Pilihan pertama, Anna tolak promosi dan coba cari cara tinggal di Indonesia. Tapi sulit, karena visa kerjanya terikat kontrak perusahaan. Kalau keluar, dia harus pulang dulu lalu apply visa baru. Prosesnya lama dan tidak pasti. Pilihan kedua, hubungan jarak jauh dulu, Anna pulang ke Swiss, Rizky tetap di Jakarta, sambil cari cara supaya Rizky bisa ikut nanti. Pilihan ketiga, Rizky coba apply visa turis atau visa nikah ke Swiss. Mereka putuskan coba pilihan kedua dan ketiga bareng. Rizky langsung cari info di internet tentang visa ke Swiss untuk warga Indonesia. Syaratnya berat, harus punya tabungan besar, surat undangan resmi, tiket pulang pergi, dan bukti hubungan serius. Gaji Rizky kecil, tabungannya baru cukup buat beli motor baru, jauh dari jumlah yang diminta kedutaan. Anna bilang dia bisa bantu biaya, tapi Rizky tolak keras. Dia tidak mau terlihat seperti pria yang hidup dari pacarnya. Hari-hari berikutnya penuh kesibukan sedih. Anna di kantor mulai serah terima tugas ke pengganti lokal. Rapat perpisahan, makan malam tim, semua orang bilang selamat atas promosi. Tapi Anna cuma senyum paksa, pikirannya ke Rizky. Rizky kerja seperti biasa, tapi sering melamun saat servis AC. Pelanggan bilang dia kelihatan kurang fokus, tapi dia cuma bilang capek. Keluarga Anna di Swiss semakin tegas menolak. Lisa telepon langsung, bilang jangan bawa Rizky ke Swiss karena tidak cocok dengan gaya hidup keluarga mereka. Rumah besar, mobil mewah, liburan ke Eropa tiap tahun Rizky tidak akan nyaman. Apalagi orang tua Anna sudah rencanakan Anna nikah lagi dengan teman keluarga yang sama-sama eksekutif. Anna marah di telepon, bilang itu urusan dia sendiri, tapi Lisa bilang ini demi kebaikan Anna. Ibu Rizky lebih keras lagi. Dia datang langsung ke kontrakan saat Rizky pulang kerja, nangis di depan anaknya. Ibunya bilang kalau Rizky ikut ke Swiss, dia akan susah di sana, bahasa tidak bisa, kerja sulit dapat, musim dingin menusuk tulang. Lebih baik putus sekarang, cari cewek lokal yang sederhana dan bisa jagain Rizky. Rizky coba tenangkan ibunya, bilang dia cinta Anna dan akan coba semua cara. Tapi ibunya pergi dengan hati hancur.
bilang Rizky egois tidak mikir ibunya yang sudah tua sendirian. Anna dan Rizky habiskan waktu terakhir dengan penuh sedih. Mereka kembali ke tempat-tempat yang punya kenangan. Pertama ke Ancol, duduk di pantai yang sama tempat ciuman pertama. Angin malam dingin, tapi hati mereka lebih dingin. Lalu ke pasar tradisional tempat pertama belanja bareng, beli mangga dan rambutan lagi, tapi kali ini tidak ada tawa. Malam-malam di apartemen mereka pelukan erat, tidur sambil nangis pelan. Hubungan inti mereka masih ada, tapi sekarang lebih seperti cara saling pegang sebelum lepas selamanya. Rizky coba apply visa turis online. Anna bantu isi formulir, kirim surat undangan resmi, dan bukti hubungan berupa foto-foto dan chat. Tapi kedutaan minta wawancara, dan saat Rizky datang sendirian, petugas ragu dengan tabungannya yang kecil. Mereka tolak visa dengan alasan risiko overstay. Rizky pulang dengan tangan kosong, cerita ke Anna sambil matanya merah. Anna peluk dia lama, tapi tahu visa nikah pun lebih susah tanpa pernikahan resmi dulu. Anna coba minta bosnya pertimbangkan base di Jakarta untuk jabatan baru, tapi ditolak. Perusahaan butuh dia di Swiss untuk koordinasi langsung. Teman ekspat Anna bilang lebih baik terima promosi, karena cinta jarak jauh jarang berhasil, apalagi dengan beda ekonomi dan budaya. Rizky dengar cerita itu dari Anna, hatinya semakin berat. Mereka sadar perlahan bahwa cinta saja tidak cukup. Jarak ribuan kilometer, beda waktu 7 jam, biaya telepon dan tiket mahal, keluarga yang menolak dari dua sisi, semuanya terlalu berat. Rizky sering duduk sendirian di kontrakan malam hari, lihat foto Anna di ponsel, mikir bagaimana hidup tanpa dia. Anna di apartemen sering pegang baju Rizky yang tertinggal, bau sabun murah yang sudah familiar. 1 minggu sebelum keberangkatan Anna, mereka habiskan hari penuh bareng. Pagi makan nasi uduk di pinggir jalan, siang jalan di taman kecil dekat apartemen, malam masak nasi goreng terakhir bareng resep yang sama seperti kunjungan kedua dulu. Mereka ketawa paksa ingat Anna dulu gosongin telur, tapi air mata jatuh juga. Malam terakhir mereka tidur pelukan tanpa tidur benar, hanya pandang satu sama lain sampai pagi. Anna packing koper pelan-pelan. Rizky bantu lipat baju, tapi tangannya gemetar. Mereka janji akan coba hubungan jarak jauh dulu, chat setiap hari, video call tiap malam. Mungkin nanti ada cara lain, mungkin Anna bisa pindah tugas lagi, atau Rizky nabung lama untuk datang sendiri. Tapi dalam hati, keduanya sudah mulai rasakan bahwa ini mungkin akhir. 2 bulan yang tadinya terasa panjang sekarang habis begitu saja. Anna lihat kalender, hitung hari tersisa. Rizky lihat dompetnya yang semakin tipis karena sering traktir Anna hal kecil supaya dia senang. Mereka masih cinta besar, tapi realitas sudah menang. Keluarga, uang, visa, kerja, budaya semua berdiri di antara mereka seperti tembok tinggi. Malam sebelum Anna berangkat, hujan deras di Jakarta. Mereka duduk di balkon, lihat lampu kota basah. Tidak banyak bicara lagi, hanya pegangan tangan. Anna letakkan kepala di pundak Rizky, rasakan hangatnya untuk terakhir kali. Rizky cium kening Anna pelan, tahan air mata supaya kuat. Mereka tahu besok adalah hari perpisahan yang paling sakit. Perpisahan yang menyakitkan. Hari keberangkatan Anna akhirnya tiba. Pagi itu langit Jakarta mendung, hujan gerimis sejak subuh. Anna bangun lebih awal, mandi lama di kamar mandi apartemen yang sudah terasa kosong. Koper besarnya sudah siap di depan pintu sejak malam, penuh baju musim dingin, dokumen kerja, dan sedikit barang kenangan dari Jakarta. Rizky menginap malam terakhir, tapi keduanya hampir tidak tidur. Mereka hanya berbaring di tempat tidur, pelukan erat, pandang langit-langit sambil pegangan tangan. Rizky yang antar Anna ke bandara. Dia naik motor dulu ke apartemen pagi-pagi, bawa jaket tebal pinjaman karena tahu Anna akan kedinginan di pesawat. Mereka naik taksi online ke Soekarno-Hatta. Perjalanan 1 jam terasa singkat. Di dalam taksi mereka diam saja. Anna letakkan kepala di pundak Rizky, tangan saling genggam. Sopir taksi lihat dari kaca spion, tapi tidak bilang apa-apa. Sampai di terminal internasional, Rizky bantu angkat koper besar. Mereka check-in cepat, Anna dapat boarding pass untuk penerbangan sore ke Zurich via Singapura. Masih ada 2 jam sebelum masuk gate. Mereka duduk di kafe bandara, pesan kopi hitam untuk Rizky dan cappuccino untuk Anna. Meja kecil di antara mereka terasa seperti jurang. Anna coba senyum, bilang nanti mereka akan video call setiap hari. Rizky angguk, tapi matanya sudah merah. Waktu semakin sempit. Mereka jalan pelan ke gerbang imigrasi. Rizky boleh antar sampai situ saja. Di depan pintu masuk penumpang, mereka berhenti. Anna peluk Rizky erat sekali, kepalanya di dada pemuda itu.
Rizky balas peluk, tangannya di punggung Anna, rasakan tubuh yang sudah begitu familiar. Mereka diam lama, hanya dengar suara pengumuman bandara dan langkah orang-orang di sekitar. Anna mundur selangkah, pandang wajah Rizky lama-lama. Dia hapus air mata yang jatuh di pipi pemuda itu. Rizky coba kuat, tapi air matanya tetap keluar. Mereka janji lagi, akan coba hubungan jarak jauh. Chat pagi malam, video call akhir pekan, nabung buat ketemu lagi. Anna bilang mungkin dia bisa minta tugas kembali ke Asia tahun depan. Rizky bilang dia akan kerja keras, tambah order servis supaya bisa beli tiket ke Eropa suatu hari. Anna masuk antrean imigrasi. Rizky berdiri di luar pagar kaca, lihat Anna dari kejauhan. Anna balik badan berkali-kali, lambai tangan, senyum paksa. Sampai akhirnya Anna hilang di balik pintu. Rizky masih berdiri di situ lama, sampai petugas keamanan ingatkan dia harus keluar. Dia naik motor pulang dengan hati kosong, jalan tol terasa panjang sekali. Anna di pesawat duduk di kursi dekat jendela. Pesawat lepas landas, Jakarta semakin kecil di bawah. Dia lihat gedung-gedung tinggi, lalu awan putih, sampai akhirnya hanya lautan. Air matanya jatuh pelan, dia hapus dengan tisu. Pramugari tawarin minum, tapi Anna tolak. Dia pegang ponsel, buka galeri foto Rizky yang banyak sekali. Dari pasar, pantai, Villa Bogor, sampai selfie terakhir malam tadi. Beberapa minggu pertama mereka masih usaha keras hubungan jarak jauh. Chat setiap pagi saat Anna bangun di Swiss dan Rizky baru mau tidur di Jakarta. Beda waktu 7 jam membuat susah. Anna sibuk adaptasi kerja baru di Zurich, rapat dari pagi sampai sore, pulang capek ke apartemen kecil yang disewa perusahaan. Rizky tambah order servis, kerja dari pagi sampai malam supaya pikiran tidak kosong. Video call masih rutin akhir pekan. Anna tunjukin salju pertama di luar jendela, Rizky tunjukin hujan deras Jakarta. Mereka cerita hari-hari biasa, tapi lama-lama terasa dipaksa. Anna cerita tentang rekan kerja baru yang ramah, Rizky cerita tentang pelanggan baru. Tapi ada rasa canggung yang semakin besar. Rizky sering cemburu kalau Anna cerita jalan bareng tim kantor. Anna sedih kalau Rizky pulang larut karena servis malam. Komunikasi mulai jarang. Chat yang tadinya puluhan sehari jadi hanya beberapa. Video call yang seminggu sekali jadi sebulan sekali. Anna semakin sibuk dengan jabatan baru, sering dinas ke kota lain di Eropa. Rizky semakin capek kerja, tambah order malam supaya penghasilan naik. Ibunya senang anaknya fokus kerja lagi, tapi Rizky sering diam sendirian di kontrakan malam hari. 3 bulan setelah Anna pulang, telepon panjang terjadi. Anna telepon Rizky malam waktu Swiss, pagi di Jakarta. Suaranya pelan, bilang dia sudah mikir lama. Hubungan jarak jauh terlalu sakit. Mereka berubah, tidak lagi seperti dulu. Anna bilang dia tidak bisa bawa Rizky ke Swiss. Visa susah, keluarganya tetap tidak setuju, dan karirnya lagi naik. Lebih baik putus sekarang supaya tidak tambah sakit nanti. Rizky diam lama di telepon, hanya dengar suara Anna yang tersendat. Rizky akhirnya setuju. Suaranya datar, bilang dia paham dan tidak mau paksa Anna. Mereka bilang terima kasih atas semua kenangan, atas cinta yang pernah ada. Telepon ditutup dengan pelan. Rizky duduk di kontrakan, ponsel di tangan, air mata jatuh tanpa suara. Anna di apartemen Zurich nangis di tempat tidur, peluk bantal sendirian. Setelah putus, hidup mereka kembali ke rutinitas masing-masing. Rizky kerja servis AC seperti biasa. Pagi bangun, naik motor ke lokasi pelanggan, perbaiki unit, pulang malam. Teman-temannya godain awalnya, tapi lama-lama tidak lagi. Ibunya senang anaknya normal kembali, sering ajak Rizky makan bareng tetangga yang punya anak cewek. Rizky cuma senyum, belum siap pacaran lagi. Kadang saat servis AC di apartemen mewah, dia ingat Anna. Lihat unit AC yang sama, hembusan dingin yang sama, tapi orangnya beda. Anna di Swiss naik jabatan lagi. Kerja semakin sibuk, sering presentasi di depan direksi. Keluarganya senang. Ajak Anna dinner bareng teman lama yang sudah sukses. Anna ikut, senyum di foto-foto, tapi dalam hati kosong. Saat musim dingin, dia lihat salju tebal di luar jendela, ingat panas Jakarta dan pelukan hangat Rizky. Dia simpan beberapa barang kecil dari Indonesia, batu kecil dari pantai Ancol, kartu nama Rizky yang sudah lusuh, dan foto cetak selfie terakhir. Mereka tidak pernah hubungi lagi. Nomor dibiarkan, tapi chat lama dihapus pelan-pelan. Anna blokir media sosial Rizky supaya tidak tergoda lihat update. Rizky hapus foto Anna dari galeri, satu persatu. Hidup berjalan terus.
Rizky beli motor baru dari tabungan, ibunya senang. Anna beli rumah kecil di pinggir danau, seperti dulu mimpi bareng Markus. Tahun berganti, musim datang dan pergi. Rizky tetap tukang servis AC terbaik di daerahnya, pelanggan semakin banyak. Anna jadi direktur senior, sering bicara di konferensi internasional. Mereka bahagia dalam cara masing-masing, tapi ada lubang kecil di hati yang tidak pernah tertutup benar-benar. Cinta mereka yang dulu panas dan dingin seperti AC yang pernah jadi awal pertemuan, akhirnya padam karena jarak dan realita. Tidak ada penutup bahagia, tidak ada reuni di bandara. Hanya kenangan yang kadang muncul saat malam sunyi, saat Anna lihat hembusan uap dingin di musim dingin, atau saat Rizky rasakan angin sejuk dari AC yang baru diperbaiki. Mereka tahu, cinta itu pernah ada, pernah indah, tapi tidak cukup kuat melawan dunia.